nggak bisa comot satu ayat terus abang paksa sesuai dengan tafsir Am- abang. Anda paham Torah, saya tanya. Gimana? Anda paham Torah? Pernah belajar Torah? Saya baca di dalam Alkitab. Saya tanya, Anda paham Torah? Ya, saya nggak, kalau dibilang paham secara keseluruhan, ya nggak bisa saya simpulkan seperti itu. Mas, saya Anda juga paham tepat. dasar Torah? Saya tanya. Dasar dalam artian apa ini? Dasar-dasar Torah Anda paham? Saya belum maksud apa yang abang maksudkan. Coba menjelasin. Anda katanya belajar Torah. Masa yang paling basic, yang paling elementer dari Torah Anda nggak paham? Taurat itu harus kita cocokin dulu. Taurat versinya Islam atau Taurat? Enggak. Torah Judaism makanya, yang Anda makanya. comot. Saya nggak bilang Torahnya Islam. Torah versi Judaism yang Anda comot. Anda paham? Apanya yang saya pahami dulu? Ini jadi Dasar Torah Anda Anda tadi belajar Torah. Benar? Betul. Di dalam Bible ya. Benar. Kalau Anda belajar Torah, Anda pasti paham yang paling dasar tentang Torah. Saya tanya, Torah terdiri dari berapa kategori? Apa saja sebutkan, jelaskan, dan masing-masing contohnya silakan. Itu paling basic dari Torah. Kalau Anda pernah sekolah Torah, Anda pernah jadi tahu dalam sekolah Torah. Anda Saya pasti nggak paham. bilang saya sekolah Taurat ya. Nah, Saya kan bilang. nggak usah ngaku-ngaku paham Torah, yang paling basic aja Nah, nggak paham. makanya kan saya bilang tadi. Soal lagi. Loh, ini. Jadi ini saya jujur ya, sebenarnya saya menjauh dari diskusi debat kusir seperti ini. Kalau abang nggak mau mendengarkan saya, itu apa? Bagus saya ini. Makanya Yang jadi masalah, Anda tadi bilang Anda belajar Torah, Bung. Semua orang kita kalau belajar. pernah belajar Torah, Bung, semua kalau pernah belajar Torah, itu pasti belajar yang paling basic, Bung, dari Torah. Yang paling basic salah satunya tentang kategori penyusun Torah. Kategori penyusun Torah itu ada Hukim, Mispatim, Edot. Itu pasti paham, Bung, kalau orang belajar Torah itu, Bung. Kalau saya lebih belajar maknanya sih, saya. Iya, makanya jangan ngaku belajar Torah Anda. Kalau nggak paling ngerti, basic dari kalau Torah nggak terlalu ngerti, bro. Kalau nggak terlalu ngerti, mending diem. Gini Kalau loh, gini. Nggak usah ntar dulu ya. Aku lagi mau ngomong. Ya, Mas Ben sangat Abang benar. nyambung nih kan. Tunggu kami dulu dong kalau abang mau apa. Mas Ben itu sangat benar. Bagaimana beliau menjelaskan. Iya, Kalau sekiranya misalnya Anda nggak bisa ke situ, ya minimal Torah itu terdiri dari apa? Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan. makanya kan sudah Apa penjelasannya di sana? Ya memulai dengan penciptaan, menjelaskan penafsiran hukum-hukum termasuk 10 perintah. Gitu loh. makanya Kamu Abang nggak bisa perhatikan menjelaskan apa-apa, ngomong doang kok dari tadi. Ya makanya Anda itu kalau orang ngomong didengerin baik-baik. Ya Saya coba bilang, kita dengerin. tidak Apa ya? menguasai. Coba jelaskan itu hukum-hukum Coba Torah. saya tanya, tadi saya sebut ya, basic yang dari abang- Torah tentang kategori penyusun Torah tadi ada 3. Coba Anda sebutkan, ulangi, dan jelaskan masing-masing beserta contohnya tadi ada 3. Saya nggak belajar Taurat dari sisi itu, Bang. Ketika Anda belajar Torah, Anda akan belajar yang paling basic dari Torah, yaitu kategori penyusun Torah. Itu Saya definisi tadi sebutkan belajar itu. Bang. Hukum, Kalau saya Mispatim, Edot. membaca, Bang, saya nggak pelajari historikalnya. Bukan historical. Loh, jadi emang ada di Itu sana, bukan Bang? historical, itu kategori Pelajaran penyusun Torah. Gimana sih? Bang. Ya makanya saya bilang, kan Saya tanya, oke, kalau Anda terlalu sulit, saya tanya, ada berapa mitzvot dalam Torah? Nggak tahu. gimana, Bang? Berapa mitzvot yang lu ta'asyeh, berapa mitzvot yang aseh? Saya tanya. Saya tidak ngerti apa yang Abang sampaikan. Enggak usah ngaku-ngaku belajar Torah lah. Makanya saya 613 mitzvot. 613. Bang, itu tidak penting, Bang. Oh, tidak Apa, Bang? penting. Gimana? Orang ini penyusun Torah, gimana bilang nggak penting? Itu yang Gimana? paling basic dari orang belajar Torah itu. Iya, makanya saya bilang saya nggak belajar dari sisi yang Ya kalau nggak belajar ya mending lu diem. Lu ngomong apa kalau nggak ada ilmu? Saya membaca Taurat itu dari versinya Bible, Bang. Seperti itu, Bang. Mana ada Torah versi Bible? Loh, yang di dalam Bible tuh kita imani itu Taurat, Bang. Yang mana itu? Bahasa Indonesianya? Yes. Untuk bahasa Indonesia bukan Torah. Kan versi apa? Kau pikir Musa itu orang Indonesia? Menulis Torah pakai bahasa Indonesia? Tunggu. Makanya itu yang saya bilang tadi. Kalau teman-teman Muslim kan menganggap bahwasanya Al-Quran itu yang bahasa Arabnya, ya terjemahannya. Siapa yang membahas Al-Quran? Nah, orang kita bahasa Torah kok. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Kalau abang bilang bahasa Indonesia. Apa yang mau sampaikan kalau nggak punya ilmu? Pemahamannya gitu loh, Bang. Apa yang lu mau sampaikan nggak punya ilmu?
Jadi ngomongnya belajar Torah, ditanya yang paling basic tentang Torah berapa kategori, berapa misfot juga nggak Ya, tahu. saya nggak Ini belajar dari apa yang situ, dipelajari Pak. terus? Ya saya belajar, makanya sih dari awal kan sudah saya sampaikan, saya belajar Taurat yang tertulis di Bible atau Alkitab yang sekarang itu yang saya baca, Bang. Dan itu pun ya saya udah klaim dari awal, saya nggak paham semuanya, Bang. Kalau gitu Tapi kita permudah coba. Kita permudah coba sebutkan 10 perintah Tuhan. saya kalau kami tidak diajarkan untuk menghafal, Bang. Lah, Kami tidak diajarkan untuk orang menghafal. Anda asal hadir Aku bisa, aku tahu nih. Coba bentar dulu. Coba ini ada mualaf nih. Ada mualaf nih coba. Ini JPL. Coba. Bagus. Nih ya. Itu kalau kata 10 perintah hukum Taurat nih. Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung menyerupai apapun di hadapanku. Itu 10 perintah. Jangan mencuri. Jangan kuduskan hari Sabat. Hormatilah, Itu, jangan hormatilah lompat-lompat orang itu. tuamu. Orang lagi ngomong, woi. Orang lagi ngomong. Ya dia nggak lengkap, makanya saya ini yang saya Ya, ingat coba kau lengkapi, coba kau lengkapi. Tadi nggak tahu, coba. Ya saya bukan tidak tahu, saya tidak hafal. Ingat loh. Terus nggak apa tapi kenapa kau ngoceh? Lah dia tidak lengkap, makanya saya Oke. sambungkan. Kalau Gitu begitu loh. saya tanya, diam dulu. 10 perintah Tuhan itu terdapat di mana? Di Keluaran lah. Nomor berapa? Ya kok Saya kasih nggak dulunya. hafal. Bang. Saya udah clear kan, Nah, tidak Di Torah ada hafal. di mana itu? 10 perintah ada Paham di nggak mana? ya Bang, saya tidak hafal. Saya bukan Duh. umat penghafal, Bang. Di ulangan tuh, saya udah kasih bocoran di ulangan. Pasal berapa, Saya dari hafal, ayat Bang. berapa sampai nomor berapa? Kalau urusan-urusan seperti itu bagi saya tinggal apa lagi terus yang dipelajari Alkitab. ngaku belajar Torah itu? Astaga, itu bedanya kita, Bang. Kita tidak diwajibkan untuk menghafal, ya. Terus kalau diskusi mau ngapain? Kalau nggak hafal? Ya kalau Abang contoh nih, Abang bertanya Nah, satu ini ayat, saya tanya kepada Anda. Kalau Anda nggak menghafal, terus kalau Anda diskusi Anda pakai apa? ya saya pakai Bible dong, tinggal Nah, buka ayatnya. Ya udah buka. Itu. Kalau coba buka datamu ada, lu punya Bible nggak di situ? Ada. Oke, baik. Saya kan Coba. Oke, baik. Oke. bukan untuk Coba menghafal, kau gitu buka. loh. Coba kau buka Kejadian 1, proses penciptaan alam semesta di sana. Terus Oke. Berapa hari penciptaan itu? 6 hari, Bang. Oke. Apa dulu yang diciptakan? Ya itu tadi saya bilang, saya kan tidak hafal. Iya, Dan baca. itu untuk itu kayak di ini loh. Poin Langit dan bumi. makanya itu tidak ada poinnya kan tinggal Ya, buka kok Alkitab makanya? sebenarnya, kan. Internetnya gangguan terus ya. Coba ya. Coba 6 hari penciptaan di situ coba. Kok jadi diskusinya kayak ujian gitulah. Ya terus Gitu mau loh. ngapain? Nah, kita bahas poin per poin, Bang. Misalnya Ya itu dia poinnya gitu loh. poinnya Coba. apa? 6 hari Ayat penciptaan mana? apa dulu? Coba Apa yang 6 mau hari Abang penciptaan. tanyakan? Itu harusnya gitu loh. Ya, 6 hari penciptaan itu silakan. Dia Apa dulu yang diciptakan pertama kali? astaga, kok jadi kuis gitu. Langit dan bumi. Kak, itu sangat-sangat umum sekali loh. Tinggal Ya, kita iya udah baca, Mbak. poinnya Jawab apa aja yang mau gitu disampaikan loh. di situ apa pertanyaannya apa? Apa artinya begini nih ya? Pertama nih ya, Beresit bara Elohim et ve'et hares. Apa itu artinya? Apa pertama kali diciptakan situ? Ya udah dijawab sama host tadi. Apa? Apa itu? Hasyamayim fe'et eret. Apa itu? Saya nggak ngerti kalau bahasa-bahasa saya mengerti bahasa Indonesia. Kacau ini. Lah kok kacau? Daripada saya berbohong? Ya, kalau di Indonesianya apa itu pertama kali diciptakan? Indonesia aja apa yang kalau Indonesia apa? Ya kan sudah dijawab tadi, Kak Bang. Oke. Poinnya apa dari situ? Poinnya apa itu loh yang saya Ya, tunggu itu. gue pengen tes kamu, Bang. Ada nggak Bible lu pegang? Astaga, Bang. Kalau saya ini ya, kalau pengikut saya udah banyak, saya bisa open ke masalah saya belum. Oke, kalau gitu baca. Oke, hari pertama, dengerin hari pertama penciptaan langit dan bumi. Ya, Di poinnya situ apa? dengerin dulu. Jawabannya. Ini udah poin ini kamu kok nggak ngerti bahasa Indonesia sih? Oke, sip. Silakan.
Nah, di hari pertama itu penciptaan langit dan bumi. Di situ jadilah terang, terang itu dikatakan baik disebut siang, ada malam, gelap itu disebut malam. Betul ya? Oke. Kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Itu yang saya bilang tadi. Lalu saya belum selesai. Oke, silakan Bang. Ketiga, daratan dipisahkan dengan lautan, tumbuh-tumbuhan diciptakan. Itu kesimpulannya saja. Keempat, matahari, bulan dan bintang diciptakan. Hari kelima, binatang lautan dan burung-burung di udara. Hari keenam, binatang bumi, ternak dan binatang melata, manusia pertama diciptakan. Kan itu kesimpulannya di kejadian itu. Nah, menurut kamu yang menerangi siang dan malam di hari pertama apa? Dari mana itu ada fase pagi, siang, sore, sedangkan matahari belum ada? Coba. Terusin Mas Ben. Iya. Maksudnya? Dari mana itu sudah ada fase pagi, petang, siang, malam, sedangkan matahari belum ada? Ada ya secara eksplisit dijelaskan dalam Alkitab seperti itu. Iya, matahari baru ada hari keempat. Terus Sedangkan pagi, siang, petang itu sudah ada di hari pertama. Itu dari mana itu ceritanya ada fase itu? ya itu informasi dari Alkitab, Bang. Kita Iya. kalau saya Dari menerima mana ada fase? Anda kan tahu sesuatu bumi bisa disebut fase pagi dan siang karena sisi yang menghadap ke matahari terkena sinar matahari, maka itu disebut dengan fase pagi dan siang. Sisi yang membelakangi itu yang disebut dengan fase yang namanya malam. Ini ceritanya dari mana matahari belum ada kok sudah ada fase pagi siang? Pertanyaannya begini loh, apa yang menerangi siang dan malam di hari pertama, sedangkan matahari dan bulan diciptakan pada hari keempat? Silakan. Nah, di Alkitab kan tidak dijelaskan secara eksplisit, Bang. Saya nggak mau jawab di luar Alkitab. Berarti saya, kalau Abang tanya di hari pertama atau ketiga itu, ya saya tidak tahu karena tidak dijelaskan dalam Alkitab, Bang. Seperti Terus, itu, Bang, jawab. terus kamu ngapain di sini? Loh, ya, Yang lucu itu gini loh, pertama ya. Abang mau saya Yang menjawab namanya fase hari, sesuatu dibilang hari dalam bumi itu ketika bicara tentang rotasi bumi terhadap matahari. Jadi ketika bumi berotasi menghadap matahari, ketika rotasi itu penuh hampir 24 jam, 23 jam sekian menit, disitulah yang disebut satu hari. Maka ada yang namanya pergantian hari. Sesuatu disebut pagi, siang ketika bagian bumi itu menghadap kepada matahari. Sesuatu dibilang malam ketika bagian bumi membelakangi matahari. Ini gimana ceritanya ada fase pagi siang, ada rotasi hari pertama, kedua, sedangkan matahari belum ada. Makanya saya jelasin, Bang. Itu kalau tidak dijelaskan dalam Alkitab, saya nggak mau ngarang bebas. Sama gini, Bang. Kan ada informasi bahwasanya Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Kan? Bentar, Bang, bentar. Saya nggak mau tanya itu. Saya hanya mau Nggak usah diam-diam dulu. Lu nggak ada ilmu. Mending gue yang menjelasin kau. Gini loh ya. Gini dengerin. Makanya saya mau bilang, kita jangan menafsir sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab, Bang. Siapa yang menafsir? Ini kenyataan yang ada. Karena Bang tanya ini sama saya, yang menerangi di hari pertama, kedua, dan ketiga. Kan itu kan pertanyaannya kan. Saya jawab, di Alkitab tidak dijelaskan secara eksplisit. Dijelaskan kok di Bible kamu aja nggak baca. Ada di situ. Ada pagi, ada petang. Itu emang bukan terang. Di Bible itu dijelaskan di hari pertama penciptaan ya langit dan bumi. Tuh, dijelaskan tuh. Di hari pertama itu sudah ada siang dan malam. Ya, terang itu dikatakan siang, gelap itu dikatakan malam. Itulah hari pertama. Dijelaskan itu. Pertanyaannya, apa yang menerangi siang dan malam di hari pertama? Sedangkan matahari dan bulan baru diciptakan di hari keempat. Nah, gini, makanya saya jawab. Dengar dulu ya, Bang. Kalau saya jawab secara logika saya, Bang, itu saya lari dari penjelasan Bible yang tidak ada secara eksplisit di sana. Ya, kalau kita mau logikakan,
cahaya itu nggak hanya dari matahari dan bulan, Bang. Bintang juga bisa mengeluarkan cahaya. Ya atau yang lain. Bintang belum diciptakan. Makanya itu kan salah satu contohnya. Bahkan Tuhan sendiri, namanya Tuhan Maha Kuasa, Bang. Kita ya nggak tahu secara eksplisitnya. Saya kasih contoh analogi begini ya. Kamu belum pergi ke showroom beli mobil, tapi kamu sudah membawa mobilmu sendiri. Masuk akal atau tidak? Yang bisa jadi dia pakai mobil yang lain, Mobilmu sendiri. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kita jangan memaksakan kehendak kita tafsir kita, logika kita dengan kitab suci orang. Kalau saya, Bang, saya menjawab sebatas yang tertulis di dalam Bible, Bang. Nah, jawabanmu apa? Nggak ada jawabanmu kok. Kamu nggak punya jawaban. Sudah bilang tidak ada penjelasan secara eksplisit di dalam Bible. Maka saya nggak tahu, Bang. Kalau saya mau mengarang, Ya ngomong dong, nggak tahu. Udah dari tadi loh. Ya udah nggak tahu, diam kalau nggak tahu diam. Jangan banyak ngomong kalau nggak tahu. Artinya apa? Ya masih ngomong nggak tahu. Taruh ya Bang, terakhir ya Bang. Pak siapa nih? Jadi di kejadian ini tidak sesuai dengan sains. Ini membodohi orang kalau sekolah pakai ini untuk belajar. Klaim Abang. Loh, kalau nggak klaim saya, berarti saya tidak membaca data itu. Data ini ada di Bible. Dengerin dulu. Nanti kau jawab lah. Siap. Ini tidak sesuai dengan sains. Pada kenyataannya, kalau kita bangun pagi, matahari nongol di sebelah timur. Kenyataan sekarang. Padahal di Bible-mu itu, kamu ngomong terus lagi. Nanti habis ini kau ngomong, kau bantah, catat itu. Kalau orang ngomong dicatat. Jangan langsung disela. Kamu kan ini daya ingatnya kurang. Gitu loh. Pada kenyataannya, kalau kita bangun pagi, kita itu melihat matahari terbit dari timur. Sedangkan di Bible-mu itu di hari pertama ternyata sudah ada siang, sudah ada malam, kok nggak ada mataharinya dan bulan. Pertanyaan saya kepada kamu, di hari pertama ini di Bible-mu apakah sesuai dengan keadaan sekarang atau tidak? Silakan. Tidak sesuai mungkin, Bang, karena kan kita nggak tahu keadaan pada saat itu. Makanya saya bilang tidak tadi sesuai. tidak dijelaskan secara eksplisit. Tidak sesuai, udah dijawab tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, apakah masih dapat dipercaya? Silakan. Nah, makanya saya bilang keadaan di saat itu kita nggak tahu, Bang. Kita nggak ada di situ. Emang ada, Bang, di situ pada saat ini ditulis, dijelaskan kok. Keadaan sekarang dengan keadaan dulu kita kan nggak tahu. Oh, berarti Bible-mu ini dimakan oleh zaman. Loh, kok dimakan oleh zaman, Bang? Gini loh. Abang kalau mau bertanya seperti itu, coba saya balikkan deh. Coba izin nambahin dikit ya. Silakan bukan cuma masalah yang malam, Bang Andi. Quran Al-Hijrah. Fakta sains membuktikan matahari itu lebih dulu daripada bumi. Usia bumi adalah 4,54 miliar tahun, sedangkan matahari usianya 4,6 miliar tahun. Artinya yang namanya inti alam semesta atau pusat sebuah tata surya itu lebih ada dulu daripada semua satelit-satelit yang ada yang mengelilingnya. Tidak mungkin satelitnya ada lebih dulu sedangkan pusatnya tidak ada. Artinya apa? Matahari itu pasti lebih tua daripada planet yang mengelilinginya. Klaim sains kan, Bang? Nah, klaim sains kenapa kan? kok di dalam Bible Anda kok kembali? Sekarang pertanyaan simpel saya. Apa fakta yang sebenar-benarnya bisa kita percaya bahwa sains itu lebih betul dari Bible? Kan itu sebenarnya pertanyaannya. Gampang jawabnya. Tunggu. Sains itu. Ini kamu ngomong terus nggak ada data kok, kamu ngoceh aja tadi kau. Jelasin. Makanya apa mau jelasin kalau kau tidak tahu, kau mau jelas apa yang kau mau jelaskan? Kau sendiri tidak tahu. Loh, apa kau mau menjelaskan? Tidak tahu. Jawabanmu tadi tidak tahu, tapi kau mau menjelaskan apa? Data sains, ya saya mau bantah data sains itu. Data sains itu, Bang, itu kan ilmu pengetahuan, benar nggak? Kita coba Anda bantah data sains. Apakah ilmu pengetahuan secara empiris di mana salahnya? Kita kan nggak tahu. Kalau Anda bantah saya, Anda jelaskan secara empiris di mana salahnya. Maksudnya?
Anda mau bantah kan data sains yang saya kasih? Anda bantah dengan Makanya saya bilang, Anda makanya saya bantah bilang, secara empiris, jangan bahwasannya cuma data data sains sains itu nggak itu- benar. Tapi Anda ada penjelasan secara empiris, silakan saya tunggu. Nah, gini loh bang, saya bukan bilang Wah, di sini kan. posisi saya nggak bilang Kalau cuma oh, bantah sains doang, lah. bantah-bantah nggak bisa jelasin ya percuma lah. Lah, data empiris pun yang abang miliki itu juga belum